Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sensor dan dari LP2KSPS dan juga tim media Wiswara. Pada pagi hari ini saya perkenalkan Ahmad Sudiai sebagai peserta seleksi untuk bakal calon pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal pengawasan yang telah saya coba buat. Judul dari proposal yang saya pilih itu adalah upaya peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian keterampilan melalui workshop di SMPN 14 Depok. Adapun di bagian pendahuluan, latar belakang penyusunan proposal ini adalah dalam proses pelaksanaan pendidikan itu perlu ada persiapan yang sangat matang, baik itu dari pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan, pemerintah daerah, juga guru sekolah sebagai institusi pelaksana dan guru sebagai individu yang paling bawah. Tentunya harus ada persiapan yang sangat matang dalam proses pendidikan. Nah, dalam prosesnya, kontrol atau pengawasan dari pihak penentu kebijakan itu amat perlu dilakukan. Oleh karenanya, pemerintah menunjuk atau memilih mengangkat guru yang ditugaskan sebagai pengawas sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap guru dalam melaksanakan tupoksinya. Dan tugas seorang guru itu adalah salah satunya itu melakukan penilaian hasil belajar. Dan pada kenyataannya di SMPN 14 Depok dalam proses penilaian keterampilan penilaian hasil belajar ini, terutama di penilaian keterampilan, baru 20% guru yang melaksanakan penilaian keterampilan dengan perangkat penilaian keterampilan yang lengkap. Itu menjadi latar belakangnya. Lalu masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran dan gagasan inovasinya adalah guru kurang memahami penyusunan perangkat penilaian keterampilan. Lalu yang kedua, kurangnya minat dan motivasi guru dalam menyusun perangkat penilaian keterampilan secara lengkap sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Lalu yang ketiga, perangkat penilaian keterampilan yang dibuat oleh guru itu belum lengkap. Dan gagasannya yang kami ajukan itu adalah mengadakan workshop tentang penilaian keterampilan. Yang di dalam kegiatan workshop tersebut, yang pertama ada paparan tentang prosedur penilaian keterampilan secara lengkap sesuai dengan prosedur. Lalu kemudian ada diskusi kelompok mata pelajaran yang ada di SMPN 14 Depok. Lalu kemudian setelah berdiskusi, kelompok guru mapel tersebut diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu setelah diadakan workshop, tentunya kami mengharapkan ada produk yang dikumpulkan, yaitu berupa perangkat penilaian keterampilan. Dan dalam pelaksanaan workshop ini tentunya diperlukan monitoring dan evaluasi oleh pengawas, terutama monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penghitungan perangkat penilaian. Adapun visi kami itu adalah terwujudnya pembelajaran yang menghasilkan peserta didik berakhlakul karimah, berprestasi dan terampil. Misi untuk mencapai visi tersebut itu adalah meningkatkan implementasi penguatan pendidikan karakter. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah menciptakan peserta didik yang terampil dan memiliki life skill. Yang ketiga adalah mendorong peserta didik agar mereka mampu mengembangkan ide kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah
mampu memaksimalkan potensi akademik dan maupun non akademik yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun tujuan yang kami harapkan adalah mengantarkan peserta didik agar mereka bisa menjadi pribadi yang disiplin, berkepribadian, berkarakter yang kuat, berilmu dan soleh. Tujuan yang keduanya adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik yang secara bertahap dari tahun ke tahun. Yang ketiga, dalam meningkatkan kompetensi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Adapun indikator keberhasilannya, yang pertama adalah terlaksananya karakter religius dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya prosedur penilaian guru secara lengkap. Yang ketiga adalah terfasilitasinya peserta didik, bagaimana mereka meningkatkan hasil pembelajarannya. Lalu yang keempat, indikatornya adalah terfasilitasinya peserta didik di dalam pembentukan sikap terampil dan kreatif. Lalu yang kelima, indikatornya adalah 100% guru mampu menyiapkan dan mampu melakukan perangkat penilaian keterampilan sesuai dengan standar atau prosedur. Yang terakhir adalah 100% guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. Rencana program pengawasan yang kami coba ajukan, yang kami coba rencanakan, itu adalah pembinaan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kondisi ideal yang terjadi di SMA 14 Depok antara lain kondisi idealnya bahwa penilaian yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran itu harusnya mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap yang terdiri dari KI 1 dan KI 2, aspek pengetahuan yang terdiri dari KI 3, kemudian ada aspek keterampilan yang terdiri dari KI 4. Dan dalam melaksanakan proses keterampilan ini, penilaian ini, guru itu semestinya prosedurnya yang pertama, ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, seorang guru itu harus menentukan teknik penilaian sesuai dengan karakter kompetensi intinya. Yang kedua, guru itu harus membuat perencanaan penilaiannya, dalam arti dia harus membuat langkah-langkah penilaiannya seperti apa. Lalu yang ketiga, guru itu harus menyusun kisi-kisi penilaian. Nah, yang keempat, guru itu harus menyusun instrumen penilaian atau rubrik. Nah, terakhir, guru harus semestinya bisa menyusun pedoman penskoran penilaian. Dan kondisi nyatanya yang terjadi di SMA 14 Depok itu adalah baru 20% guru yang baru 20% guru itu belum menggunakan mekanisme prosedur yang benar dalam proses penilaian, khususnya keterampilan. Yang kedua, ditemukan berdasarkan hasil observasi dan supervisi akademik, berdasarkan datanya, itu 80% guru itu masih fokus penilaiannya itu hanya pada penilaian pengetahuan. Lalu yang ketiga, 60% guru di SMA 14 itu begitu, baru 60% guru yang memiliki perangkat keterampilan, penilaian keterampilan yang secara lengkap. Di sini kami melihat ada kesenjangannya itu antara lain ya, ada 3 kesenjangannya. Yang pertama, guru kurang memahami penyusunan perangkat penilaian. Yang kedua, guru itu minatnya kurangnya minat dan motivasi guru dalam menyusun perangkat penilaian keterampilan sesuai dengan prosedur yang memang ditentukan. Yang ketiga, perangkat penilaian yang sudah dikumpulkan, yang sudah dikumpulkan oleh guru itu memang belum lengkap.
Karena kesenjangan-kesenjangan ini kami membuat solusi. Solusinya itu adalah pembinaan guru di dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menyusun perangkat penilaian keterampilan atau rubrik penilaian. Strateginya itu kami menawarkan atau mengajukan kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat penilaian keterampilan. Langkah-langkahnya yang pertama tentunya adalah perencanaan. Di perencanaan ini kami membuat program rencana kegiatan workshop, lalu kemudian menyiapkan instrumen penilaian keterampilan atau rubrik. Dan dalam pelaksanaannya, yang pertama kami menentukan sasarannya itu adalah guru SMA 14 Depok semuanya. Lalu kemudian dalam proses workshop ini terdiri ada paparan tentang prosedur penilaian, kemudian di situ ada diskusi kelompok, kemudian dari diskusi itu setiap kelompok itu dimohon untuk mempresentasikan hasil perangkat penilaian yang sudah dibuat. Dan terakhir tentunya harus ada outputnya, yaitu produk berupa perangkat penilaian keterampilan yang lengkap. Nah, untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan workshop, tentunya kami telah membuat atau menyiapkan instrumennya. Instrumennya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga hasil. Dari temuan-temuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kegiatan refleksinya itu ada telah hasil monitoring dan evaluasi. Kemudian kami mencoba mendiskusikan hasil capaian baik itu dengan guru atau dengan sesama rekan, calon pengawas dan juga pemangku kebijakan lainnya. Lalu yang ketiga, di dalam refleksi ini kita mencoba menyusun strategi baru jika ketercapaian 100% guru menyiapkan atau mampu memahami membuat perangkat pembelajaran itu 100%, harus 100%. Jika tidak mencapai angka itu, maka dilakukanlah strategi yang baru. Lalu yang ketiga adalah menyusun strategi peningkatan jika mencapai target, yaitu 100% guru itu mampu memahami dan mampu membuat perangkat pembelajaran secara lengkap. Dan setelah dilakukan workshop ini, dilakukan pelaporannya itu yang di dalamnya ada program rencana, kemudian pelaksanaan workshop, terdiri di situ ada daftar hadir, ada berita acara, ada foto kegiatan, dan lain-lain. Nah, kemudian hasil monitoringnya, hasil evaluasinya, dan rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan. Akhirnya proposal yang sudah kami buat ini mudah-mudahan menjadi pedoman bagi bakal calon pengawas di dalam pelaksanaan tupoksinya sebagai seorang pengawas. Dan kami berharap bahwa workshop ini akan berdampak kepada peningkatan mutu pembelajaran yang terjadi di SMP 14 Depok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.